Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmat yang diberikan hari ini, nikmat sehat. Hari ini kita bertemu dalam pembelajaran online. Hari ini kita belajar fisika ya. Kalau di pertemuan pekan lalu melalui Classroom itu udah saya memberikan tugas tentang besaran dan satuan sampai pada pengukuran ya. Nah, pada kesempatan ini materi yang saya akan sampaikan yakni tentang gerak dan gaya. Adik-adik, anak-anakku, ada yang bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan gerak? Atau mungkin pernah melihat sesuatu yang bergerak? Oke. Nah, kita akan lihat pengertian gerak. Ya, sebelumnya kita melihat pengertian gerak. Nah, pengertian gerak itu bersifat relatif. Dalam ilmu fisika, gerak didefinisikan sebagai perubahan posisi. Jadi suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukan atau posisi benda setiap saat berubah terhadap suatu acuan atau tempat tertentu yang dianggap diam. Jadi itu yang definisi gerak dalam ilmu fisika. Ya, misalnya kalau dalam gambar ini kereta api ya, kereta api yang bergerak misalnya dari stasiun Tanjung Karang. Berarti yang menjadi acuannya adalah stasiun Tanjung Karang. Ya, bergerak. Bergerak itu berarti ada perubahan kedudukan, perubahan posisi ya, dari suatu acuan. Kemudian kebalikan atau sebaliknya dari gerak berarti diam. Suatu benda sebaliknya, bila suatu benda tidak berubah kedudukannya, maka benda itu dikatakan benda diam. Jadi itu kebalikan dari gerak ya adalah diam. Jadi kalau gerak itu benda berubah dari berubah posisi dari suatu acuan, kalau diam berarti benda itu tidak bergerak, tidak berubah atau tetap di dalam suatu acuan. Oke, sampai di sini bisa dipahami apa itu yang dimaksud dengan gerak. Jadi bergerak definisinya itu atau identik dari berubah posisi, berubah kedudukan. Yang berikut, kalau suatu benda itu bergerak, berarti misalnya tadi sebuah kereta api yang bergerak dari stasiun Tanjung Karang menuju Kota Bumi. Ya, berarti kereta api tersebut dia bergerak. Nah, gerakan panjang lintasan yang ditempuh oleh kereta api itu, itulah yang disebut dengan jarak. Ya. Misalnya kereta api tadi yang bergerak dari stasiun Tanjung Karang ke Kota Bumi, berarti kita akan melihat berapa jarak atau berapa panjang lintasan yang ditempuh kereta api tersebut dari Tanjung Karang menuju Kota Bumi. Jadi jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak. Jarak merupakan besaran skalar dan selalu bernilai positif. Kemudian ada yang dikatakan dengan perpindahan. Ya, perpindahan itu adalah perubahan posisi dari kedudukan awal, dari posisi awal ke posisi akhir. Itu yang dikatakan perpindahan. Sehingga dikatakan perpindahan itu merupakan besaran vektor. Kenapa dikatakan besaran vektor? Karena besaran vektor itu besaran yang selain memiliki nilai, dia memiliki arah. Itu yang dikatakan perpindahan. Ya. Jadi beda dengan jarak. Kalau jarak itu hanya panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhitungkan dia mau ke arah mana. Jadi hanya nilai atau ditentukan oleh angka. Tetapi kalau perpindahan itu ada berapa dia di titik posisi akhir, kemudian dikurangi posisi awal. Nah, seperti dalam gambar ini, misalnya kita gambarkan dalam sebuah
garis bilangan. Ya, dengan menggunakan sistem koordinat kita dapat menyatakan bahwa posisi mobil itu berada di X, sumbu X sama dengan 2 arah ke kanan. Jadi 2 dihitung dari dia, ini kita lihat gambarnya dari titik 1 ke 2 kemudian ke 3, berarti ada X sama dengan 2 ke arah kanan. Ya. Itu yang dikatakan dengan perpindahan ya, jarak mobil ini dapat dinyatakan dalam koordinat posisi mobil. Kemudian di dalam besaran-besaran gerak itu selain ada jarak, ada perpindahan, karena sebuah benda yang bergerak itu seperti contoh di awal tadi kereta api, pasti ada jarak, kemudian ada perpindahan, kemudian ketika kereta api itu bergerak pasti ada kecepatan. Nah, apa yang dimaksud dengan kecepatan? Ya. Ada yang tahu kecepatan? Atau apa yang beda antara kecepatan dan laju? Nah, oke. Nah, sama seperti jarak dan perpindahan tadi, kalau suatu benda yang memiliki kecepatan, ya, kecepatan itu merupakan besaran vektor. Ya, karena selain dia memiliki nilai, kecepatan juga memiliki arah, bergantung pada arah gerak benda. Kemudian laju. Laju itu besaran skalar, hanya memiliki besar saja dan tidak tergantung pada arah gerak benda. Seperti yang ditunjukkan oleh speedometer ini. Nah, ini sering kita dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyamakan ya, di mana kecepatan itu adalah laju. Padahal kalau kita belajar fisika, definisi dari kecepatan dan laju itu beda. Di mana perbedaannya? Kalau kecepatan itu dia menunjukkan arah selain nilai dan arah, besaran vektor. Kalau laju dia merupakan besaran skalar. Nah, saya beri contoh tadi ya, kereta api tadi, dia bergerak dari stasiun Tanjung Karang menuju Kota Bumi. Nah, misalnya dengan kecepatan 120 km per jam. Ya. 120 km per jam ke arah mana? Ke arah Kota Bumi, berarti itu kecepatan. Tetapi kalau laju itu hanya nilainya. Jadi speedometer pada kendaraan bermotor ini seperti yang saya tampilkan ini hanya menunjukkan laju, bukan kecepatan. Karena di sini hanya ada angka, hanya ada nilai. Tidak ada ditunjukkan bahwa 20 ke arah kiri atau 60 ke arah selatan. Ini speedometer pada kendaraan itu menunjukkan laju dari kendaraan tersebut, bukan kecepatan. Paham? Oke, bisa dibedakan antara kecepatan dan laju? Yang berikut, sekarang kita masuk pada persamaan kecepatan dan laju. Nah, kalau kita berangkat tadi dari kecepatan itu adalah besaran vektor. Nah, vektor itu berarti ada nilai, ada arah. Nah, kita belajar tadi tentang perpindahan, berarti kalau kita mau mencari persamaan dari kecepatan, berarti perpindahan dibagi waktu tempuh. Ya, perpindahan itu berarti ada perubahan posisi, ada arah dari awal ke akhir. Kemudian kalau laju itu hanya jarak dibagi waktu tempuh. Berapa jaraknya dibagi waktu tempuh? Ya, itulah laju. Bisa dicari nanti kalau di dalam soal, misalnya berapa laju kendaraan tersebut. Nah, bisa dicari dengan berapa jarak kemudian dibagi waktu tempuh. Berapa kecepatan mobil tersebut bisa diperoleh dari berapa perpindahannya dari awal ke akhir, kemudian dibagi waktu tempuh. Nah, suatu benda memiliki kecepatan tetap bila dalam selang waktu yang sama bergerak dengan besar dan arah perpindahan yang sama. Jadi benda itu bisa memiliki kecepatan tetap jika waktu yang sama bergerak dengan besar dan arah perpindahan yang sama. Jadi kecepatannya konstan, kecepatan awal dan ada kecepatan akhir. Ada kecepatan pertama
dan ada kecepatan kedua. Kemudian kita mencari kecepatan rata-rata. VR atau kecepatan rata-rata itu bisa diperoleh dari delta S atau jumlah keseluruhan dari perpindahan dibagi selang waktu. Jadi perbandingan terhadap antara perpindahan terhadap waktu yang diperlukan dengan tidak memperhatikan perubahan gerak selama waktu tempuh itu. Jadi waktunya tinggal dijumlahkan ya, waktu bukan dikurangi tetapi waktu dijumlahkan. Waktu kecepatan awal dan waktu kecepatan akhir. Kemudian yang kecepatan rata-rata ini kita peroleh dari kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Ya, itu tentang kecepatan rata-rata. Sama juga dengan laju rata-rata. Yang penting kita bisa membedakan antara kecepatan dan laju. Kalau pada kecepatan itu yang dihitung adalah perpindahan, perubahan posisi. Kalau pada laju yang kita hitung adalah jarak atau panjang lintasan. Oke, untuk lebih jelasnya anak-anakku kita lihat contoh menghitung kecepatan. Ya, contoh soal. Sebuah kendaraan bergerak dengan lintasan lurus. Speedometer pada kendaraan itu menunjukkan angka 90 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh kendaraan tersebut setelah bergerak 3 menit? Nyatakan dalam satuan meter. Ya. Jadi dalam menyelesaikan soal fisika, jadi kita perlu mengetahui, kita perlu menuliskan unsur-unsur yang diketahui dari soal itu. Yang pertama, sebuah kendaraan bergerak dengan lintasan lurus. Speedometer pada kendaraan itu menunjukkan angka 90 km per jam. Berarti yang diketahui adalah kecepatan 90 km per jam. Ya. Tapi di situ dikatakan speedometer, berarti laju ya. Laju menunjukkan, speedometer menunjukkan laju 90 km per jam. Kemudian karena di dalam soal itu nyatakan dalam satuan meter, maka yang 90 km itu disalin ke meter. Masih ingatkah? Ya, 1 km itu sama dengan 1000 meter. Berarti kalau 90 km berarti 90 dikali 1000. Berarti menjadi 90.000 meter. Kemudian per jam. Jam karena kalau kita menyalin dia ke meter, maka satuan yang berpasangan dengan meter itu adalah sekon atau detik. Kalau kilometer itu pasangannya adalah jam. Kalau meter pasangannya adalah sekon atau detik. Maka dia per jam itu disalin 1 jam itu sama dengan 3.600 sekon. Jadi lajunya menjadi 90.000 dibagi 3.600 didapatkan 25 meter per sekon. Itulah laju yang ditunjukkan oleh speedometer pada kendaraan tersebut. Kemudian, berapa jarak yang ditempuh oleh kendaraan tersebut setelah bergerak 3 menit? 3 menit, berarti waktunya 3 menit karena harus disalin ke sekon, berarti 3 kali 60. 1 menit sama dengan 60 sekon. Berarti kalau 3 menit sama dengan 3 kali 60 sama dengan 180 sekon. Nah, kemudian kita lihat apa yang ditanya pada soal itu. Berapa jarak yang ditempuh? Berarti S sama dengan titik-titik. Nah, kita masukkan rumusan awal persamaan daripada kecepatan, yakni persamaan kecepatan adalah V sama dengan S per T. Ya, di sini ada persamaan V sama dengan S per T. Berarti kalau kita mencari S sama dengan V dikali T. Kecepatan dikali waktu. Ya. Kita lihat lagi contohnya di contoh soal. Jadi mencari S sama dengan V kali T. Jadi V-nya 25 meter per sekon dikali waktunya 180 diperoleh jaraknya berarti 4.500 meter. Jadi ini salah satu contoh soal ya. Masih banyak lagi contoh soal yang mungkin anak-anakku bisa lihat, bisa browsing, bisa Google, dicari di Google. Contoh-contoh, misalnya di contoh soal ini berapa jarak yang ditempuh. Bisa saja dalam soal itu yang ditanya berapa kecepatan, kemudian berapa waktu. Tinggal kita mengingat kembali rumusan awal dari kecepatan itu atau laju V sama dengan S per T. Jadi kalau misalnya
V yang ditanya maka S per T. Kemudian jika S yang ditanya berarti V kali T. Jika ditanya dalam soal itu T waktu berarti sama dengan V per S. Mungkin itu sampai di sini materi kita, sampai pada bagaimana cara menghitung, contoh ya, cara menghitung kecepatan. Pada pertemuan daring kita pada kesempatan ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat website sekolah atau lewat Classroom, bisa juga di Japri, di Japri langsung ke Ibu. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.